Biarlah kata-kata pujian ini adalah iman kami Tuhan, yang kami jalankan dan kami terapkan dalam keseharian kami. Memang sukar Tuhan untuk kami menerima apapun yang terjadi, dan kami tetap bisa bersukacita di dalamnya. Tapi Tuhan, itulah panggilan kami sebagai pengikut-Mu. Siang hari ini, kuatkan dan teguhkan kami, supaya kami bisa bersukacita Tuhan. Apapun yang terjadi, lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sampaikan logos apa yang harus kami terima supaya kami memahami pengertian yang benar. Dan rema apa Tuhan, sebagai pesan untuk kami, saat kami datang pada saat ini di ruangan ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang membawa kami ke sini pasti punya maksud untuk kami mendengar pesan daripada-Mu, dan kami mendengarkan pemahaman yang baru dari Engkau. Kami sambut kehadiran-Mu Tuhan. Kami sambut kuasa-Mu dan segala macam bentuk kuasa-Mu yang akan dinyatakan kepada kami. Hati kami terbuka untuk segala kemungkinan yang bisa terjadi, yang bisa Engkau lakukan pada kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom saudara. Baik, puji Tuhan. Ya. Nek kesuwen tanda onong ini ya. Oh ya sudah. Saya tadi dibilangi, waduh, mepet ya. Materi saya ini panjang, 3 jam sebenarnya. Tapi daripada diusir nanti ya sudah. Ayo kita buka Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Ayo kita buka sama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Ya. Saudara, ayat ini adalah satu perkataan kalimat dari para murid Tuhan sebelum menit-menit terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Anda tahu latar belakangnya ya, saudara? Ini sebelum Yesus naik ke surga. Dan ungkapan murid-murid Tuhan ini pasti mewakili banyak orang, khususnya orang-orang Israel pada zaman itu. Ungkapan pertanyaan mereka ini adalah pasti mewakili ungkapan hati, harapan dari orang-orang Israel pada zaman itu. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saya mau terangkan. Anda lihat di sini ungkapan ini. Ini satu harapan saudara, karena mereka tahu sebentar lagi Yesus akan meninggalkan mereka, tapi mereka merasa ada harapan yang mewakili harapan seluruh orang Israel pada masa itu, yaitu apa? Mereka dibebaskan dari penjajahan Romawi pada masa itu. Ya saudara, mereka berharap kehadiran Yesus itu akan memulihkan mereka, membebaskan mereka dari jajahan bangsa Romawi. Makanya mereka katakan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kami? Gitu. Dan ungkapan ini juga mewakili saudara. Ya istilah begini ya saudara. Mulai Yesus mulai pelayanannya, sampai Yesus mau meninggalkan mereka, harapannya ini kok sepertinya nggak diperhatikan sama Tuhan. Benar nggak saudara? Ya saudara. Sampai Yesus mau meninggalkan mereka, kok kelihatannya Yesus tidak pernah berusaha untuk mengusir bangsa Romawi begitu loh. Harapannya sepertinya dibiarkan, harapan mereka dibiarkan begitu. Maka mereka bertanya, maukah Engkau memulihkan pada masa ini bangsa kami ini? Ya saudara, nah saya percaya juga,
ungkapan murid Tuhan ini bukan hanya mewakili bangsa Israel pada masa itu, tapi juga mewakili kita semua pada masa sekarang. Betul enggak? Betul? Pada saat engkau berharap kepada Tuhan, engkau yakin Tuhan pasti menolong saudara, engkau menantikan janji Tuhan dengan setia, Anda taat untuk beribadah, Anda tekun untuk berdoa, tapi hingga hari ini saudara, atau cukup lama Anda menantikan, cukup lama Anda berdoa, ternyata apa yang kau harapkan itu tidak engkau terima saudara. Pasti muncul pertanyaan ini, emangnya Tuhan ini mau enggak ya memulihkan aku? Emangnya Tuhan ini benar-benar dengar doaku enggak? Ya kan? Saya melihat, saya percaya kuasa Tuhan. Murid Tuhan ini juga kata-kata ini mengungkapkan bahwa mereka percaya Yesus itu berkuasa. Amin. Mereka melihat Yesus itu berkuasa. Tapi untuk pokok doa mereka, harapan mereka yang satu ini, kok Tuhan tidak gubris gitu. Sama seperti saudara. Saudara mungkin Anda percaya Yesus berkuasa. Saudara percaya Yesus berkuasa? Saudara percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini? Dan Anda melihat orang-orang di zaman Tuhan dengan mujizat. Dan Anda percaya itu Yesus yang melakukan. Dan Anda percaya Anda juga akan menerimanya. Dan Anda juga akan mengalaminya, betul? Tapi kayak gorong ngalami. Ya Pak ya. Tapi kok belum mengalaminya? Haleluya. Contohnya gembala Anda. Wakai sing balik mbek bojone. Ya, wonge gak ono, tak rasane. Ya kan saudara? Loh ya? Loh Tuhan, itu temanku sakit kanker yang sama, stadiumnya sama. Gereja yang sama, ya kan gitu. Ditupangi tangan sama pendeta yang sama. Loh wis, kurang apa lagi? Iya kan? Geblake podo, wis. Kejet-kejete ya podo, wis. Ya apa? Ya dia kejet-kejet, aku ya kejet-kejet. Begitu saudara. Loh, temanku besoknya, minggu depan kesaksian di gereja, dia sembuh. Hasil labnya semuanya bagus. CA-nya 0. Lah aku kok tambah ngeletak. Pulang habis didoakan, kok bukan malah pulang ke rumah, malah masuk ICU. Nah, haleluya. Ada bisa paham ungkapan ini? Kisah Rasul 1 ayat 6 ini. Ini ungkapan orang yang merasa ada satu harapan yang mereka harapkan. Mereka percaya kuasa Tuhan, percaya. Tapi ada satu harapan mereka yang mereka harapkan, tapi sepertinya Tuhan tidak melakukan apa-apa. Saya percaya ini ada sama saudara. Nggak usah angkat tangan. Saya lihat wajah Anda ini saya harus tahu. Ya kan? Saya tahu saudara. Itu Anda semua. Betul kan? Nah sekarang kita lihat jawaban Tuhan apa. Dan saat Anda membaca ayat 7 ini, anggaplah itu, bukan anggaplah, memang saudara, Tuhan sedang berbicara pada Anda. Amin. Ayo ayat 7. Kisah Rasul 1 ayat 7. Kisah Rasul 1 tadi ayat 7. Ayo kita baca 1, 2, 3. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan pendetamu, ditetapkan doktermu, ditetapkan bosmu, ditetapkan rekan bisnismu. Bukan siapa menetapkan? Ditetapkan presiden, ditetapkan DPR. Haleluya. Ditetapkan siapa? Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, sudah, itu jawabannya. Haleluya. Dari sini memang tersirat arti di dalamnya. Tuhan pasti saudara, Tuhan pasti bertindak atas doa saudara kita semua. Amin. Apa yang kau harapkan Tuhan perhatikan. Haleluya. Tapi saudara, Anda memang persoalannya adalah tentang masa dan waktu.
Kan dibilang masa sekarang. Tuhan kalau bisa sekarang gini loh, kan gitu ya. Ya kan, Yesus mau pergi gitu ya. Aku gurung wayai, kok dibel terus. Ya, kan Yesus mau pergi. Sekarang engkau mau nggak memulihkan ini? Kan gitu ya. Sama Anda kan masalahnya dalam masa dan waktunya. Betul enggak? Sama saudara misalkan, contohnya, Anda akan kelihatan, saudara, kelihatan, ya sikap Anda, harapan Anda ini, Anda dipenuhi atau saudara harapan Anda masih seperti itu, saudara, akan kelihatan jika, misalkan di sini, ya kan, ada diumumkan, hamba Tuhan, ya, sebutin namanya A, begitu ya. Wah, karunianya kesembuhan, ulah pakai sing loro teko, ayo beneran. Langsung rebutan nang ngarep kabeh, betul kan? Nah aku khotbah kabeh menang buri kabeh. Males. Kan saudara, langsung minta duluan kan gitu ya. Saudara tahu ungkapan mereka, sikap hati mereka nih. Anda tahu enggak? Nah Tuhan kalau bisa, ini aku datang di KKR ini Tuhan, kalau boleh sekarang ini waktunya aku terima mujizat Tuhan. Ayo Tuhan, ya Pak, ya, yes. Ayo saudara. Iya saudara, benar nggak saudara? Anda merasa ya itu, kalau bisa sekarang, betul kan? Nanti kalau hamba Tuhan tuh ada di Surabaya, waduh, telepon kasak kanan kiri, nangdi pendeta nangdi, tak parani saudara, nyari gitu ya. Wah saudara, Anda bilang saudara, ini tentang masa dan waktu. Mereka berharap kalau boleh Tuhan, waktunya tuh sekarang gitu loh. Padahal Tuhan jelas berkata dalam Kisah 1 ayat 7 jelas, siapa yang berkuasa menentukan masa dan waktu? Siapa yang menentukan? Dokter spesialismu? Hasil laboratoriummu? Tuhan. Waduh Pak, saya kanker stadium 2, semate aku. Loh, enak. Yang menentukan Anda mati itu loh siapa? Apa penyakitmu? Halo? Bukan kan? Siapa? Bapakmu. Itu yang menentukan dengan kuasanya. Dengan kata lain, kedaulatannya menentukan, hanya Dia menentukan masa dan waktu untuk Anda jalani di dunia ini. Amin. Termasuk juga waktunya Tuhan menolong saudara, menjawab doa saudara, menyelesaikan masalah saudara. Amin saudara. Ayo sekarang kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1. Haleluya. Pengkhotbah 3 ayat 1 kita buka yuk. Nanti Anda ingat ya kata-kata Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Pengkhotbah 3 ayat 1. Ayo kita baca. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Saya tanya, masa dan waktu siapa yang menentukan? Saya mau tanya, Anda ini hidup di bawah langit enggak? Atau di dalam apa? Tanah? Anda bilang, ini biasanya pendoa nih. Saya hidup dalam roh. Soron yang ini saudara. Iya kan? Saya melihat gini. Wah susah kalau udah pendoa model begini sudah susah saudara. Meskipun engkau bisa melihat penglihatan segala macam, kau tuh hidup di bawah langit. Amen. Haleluya. Artinya engkau masih dikuasai oleh masa dan waktu. Dan masa dan waktu itu Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Amen saudara. Paham ya? Paham ya? Nah sekarang saudara, kita lompat ayat 11. Kita akan tahu tema apa yang Tuhan mau berikan pada siang hari ini. Ayat 11. Ayo baca. Dari Pengkhotbah 3 tadi. Ayo baca. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Yuk baca, ini ayat bagian ini sering gak dibaca deh. Para senangnya yang A terus saudara. Padahal ini berkaitan saudara.
Ini kata-katanya baca 1, 2, 3. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Makanya tema ini saudara, waktu ditanya, Pak khotbah apa? Ini loh. Iya kan? Kebanyakan kita tuh tidak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Ini tentang masa dan waktu yang Anda jalani. Kita tidak kenal. Sebelah dia kata-kata dengan ini. Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Jadi nek wis wayahe apik, nek gorong wayahe elek, ngono lho. Gampang kan? Saya mau cerita saudara. Saya mau cerita. Bugem saudara itu. Waktu saya awal-awal saya sorone itu ya saudara. Wah, saya bingung-bingung ya. Mamanya telepon saya. Tolong Pak, doa no Pak. Lalu saya pagi-pagi ya Bu, datang doa yuk. Karena pada itu dapat foto awal-awal itu, foto pernikahan. Heboh saudara. Saya datang ke rumah pagi-pagi, ya kan? Ya Bu Eli, ya apa ya? Wah, ya apa nih? Gitu. Mama juga, wah gitu. Ya saya datang ya doa bareng. Ya. Datang ketemu Mama. Ya saya lihat Mama nggak ada beda. Oke. Waktu saya ketemu bugem saudara, kaget aku. Tak sangka aku di dalam roh. Kenapa? Beda. Alise gurung dipasang. Wonge gak ono tak rasane. Saudara, kaget aku. Begitu muncul, iki boleh itu. Oh tak apa sih beda? Oh alah. Tiba-tiba alisnya gak dipasang. Memang sudah alis gak dipasang itu berubah loh. Waktu saya nikah, ya kan, nikah itu terus saya kan ada prosesi jemput di kamar istri saya gitu ya. Jadi istri saya ketok pintu, itu zaman-zaman model kuno di sana ngono ya. Ketok pintu, buka, lalu pengantin perempuannya keluar. Waktu mencungul, loh, ini pacarku dah ini. Seju, saudara. Loh kok lihat ayu? Karena make up-nya sudah Sudah selesai. Kata kuncinya sudah selesai. Prosesnya itu sudah selesai. Nek gurung mari, pelembab gurung dipasang, alis gurung dipasang, saudara. Ono rol-rolane, saudara, yang gilani. Nah itu makanya saudara firman Tuhan katakan manusia tidak bisa nyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Kalau mau nyelami itu dari awal sampai akhir, jangan tengah-tengah. Nek tengah-tengah ketok eleke. Ngerti enggak? Karena apa? Belum selesai. Selami saudara, pekerjaan Allah dalam hidup saudara itu ada awal sampai akhir. Maka saya terangkan nih pemahaman dulu ya, ini sifatnya logos, pemahaman supaya Anda tahu. Yang pertama, dosa dibuka ayatnya nih, ada kitab Wahyu. Tuhan berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ini bukan hanya berbicara tentang alam semesta dan kehidupan ini, tapi juga tentang hidup saudara. Awal hidup saudara, di dunia ini sampai akhir hidup saudara, Dia yang berkuasa. Amin. Jadi itu mutlak tidak bisa diubah. Ngerti? Kapan kau lahir? Haleluya. Dan kapan engkau meninggal? Haleluya. Tapi memang gitu manusia ini. Tidak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Begitu kronis, saudara, terkapar di rumah sakit, saudara. Langsung pikiran, wis wayahe aku, wayahe. Loh, benar saudara? Wah ya sudah ini. Saudara, Anda lihat. Kelahiran saudara dan kematian saudara, mutlak itu Tuhan yang menentukan. Tidak bisa dirubah. Nah sekarang ini saudara, mari untuk hal ini mungkin saudara paham lah, Anda menyelami, wes Tuhan, aku terima kelahiran dan kematianku, engkau yang apa? Engkau yang apa? Menentukan, Anda terima.
Sekarang ini jadi masalah antara awal sampai akhir. Nah ini, seringkali kita gagal di situ. Haleluya. Mari kita persempit lagi. Ya saudara, persempit lagi. Dari hidup saudara, sekarang persoalan saudara. Jadi dengarkan gini, Allah itu berkuasa. Mulai dari awal persoalan, sampai apa? Akhir persoalan. Paham? Saudara? Allah itu berkuasa. Dan Tuhan berkata, prosesnya itu pasti indah pada kalau sudah selesai pasti bagus. Gitu saudara. Nah kadang kita ini saudara langsung lebih dulu sok tahu. Iya saudara. Kalau saya berikan abjad Alfa Omega kan abjad Yunani. Kalau saya pakai abjad kita biasa A sampai Z gitu ya. Saudara, pekerjaan Tuhan baru sampai G loh. Ono si nemen baru sampai B. B itu baru apa? Itu sudah ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Loh kenapa Tuhan? Wah sepertinya aku gagal, hancur hidupku, rumah tanggaku hancur. Ya sudah Tuhan, wes cerai, wes gak iso. Wes gak iso Tuhan. Loh, itu baru sampai G mas. Bu, kono mas nang gini. Haleluya. Belum selesai. Haleluya. Ayo kita selami. Siapa yang mau di sini? Sebelum saya selanjutkan khotbah, saya mau berdoa untuk saudara, saudara yang mendoakan. Yang berkata, Tuhan, aku mau menyelami pekerjaanmu dari awal sampai akhir. Anda mau? Anda mau? Ayo tundukkan kepala saudara, saya mau berdoa. Tuhan, ajarkan kami supaya kami bisa menyelami Tuhan pekerjaanmu dari awal sampai akhir. Baik itu tentang rumah tanggaku, baik itu tentang masa depan anak-anakku, baik itu tentang persoalan yang sedang kuhadapi. Tuhan, supaya aku tahu, aku bisa Tuhan menyelami pekerjaanmu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, sekarang buka Roma 8 ayat 28. Nah, saat kita mau belajar, saudara, menyelami pekerjaan Allah, maka saudara pasti komitmen, ya aku mau taat menurut tuntunan firman Allah. Amin. Betul ya? Nah, ayat ini paling sering dipakai, dan ini bagus. Ya, sering kali dipakai saat orang menghadapi persoalan atau mempunyai tujuan tertentu. Betul ya? Roma 8 ayat 28. Mau dibaca atau hafal? Sungguhan hafal? Sungguhan hafal? Saya yakin Anda hafal cuman yang A saja. Dan itu persoalan loh. Itu persoalan. Anda cuma hafal kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Loh ikut tuh hafal loh. Terusannya. Moco. Ini persoalan saudara. Ini persoalan. Ayo kita baca semua. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan. Baik saudara, saya mau eksposisi ayat ini. Saudara tuh kebanyakan senang pada bagian yang pertama saja. Tidak bisa ayat ini utuh saudara. Kalau Anda hanya menerima satu bagian Anda saja, Anda akan kecewa karena Anda tidak paham. Anda kurang paham, pemahaman Anda kurang. Oleh karena itu saudara, Anda akhirnya gagal untuk bisa saudara menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, apalagi saudara hari-hari ini. Beberapa minggu yang lalu saudara, saya sudah kalender saya sudah perkiraan kalau musimnya PPDB ya, menteri mana masuk sekolah saudara. Wah itu mesti WA saya, doa saya masih sama. Tolong doakan ya Pak anak saya supaya masuk sekolah SMP ini, SMA ini, perguruan tinggi ini, betul kan saudara? Itu sama saudara.
Dan ayatnya kebanyakan ayat ini. Betul kan? Waktu anaknya belajar, bapak itu tumpangi tangan lalu ngurapi anak yo. Ngurapi ini lalu ngucapno ayat ini. Percayalah nak, belajar ya kan? Allah turut bekerja. Dalam segala hal kamu belajar, Allah turut bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan, kamu lolos nak. Kamu keterima namun di sini, keterima kamu. Nanti waktu kamu kerjaan ulangan, Allah turut bekerja, wis. Pokoknya dalam nama Yesus, blonyo minyak, nyos, wis. Saya percaya saya guyung-guyung ke kroso ya. Ya saudara. Ya saudara. Bahasa Jepangnya jekete, gagal. Wah, langsung semua marah kan? Semua marah toh? Nah itu semua. Ada yang menikah, undangan pernikahannya pakai ayat ini. Wah, percaya Tuhan itu turut bekerja. Ya kan saudara? Ternyata setelah nikah, sampai 5 tahun belum punya anak. Betul enggak? Lalu ada yang WA saya dan telepon, tolong Pak, doakan kami mau ikut program bayi tabung. Ya udah, ayat ini lagi yang dipakai. Allah turut bekerja. Wis, mantap ya kan? Waktu periksa ke dokter semuanya proses jalanin itu Allah turut bekerja. Duit wis entek akeh saudara, ternyata gagal. Lu katanya Allah turut bekerja dalam segala hal. Kenapa begini Tuhan? Engkau jahat. Ya tak? Karena Anda cuma memahami satu bagian. Ayo tayangkan lagi. Tayangkan lagi. Ya, ayat ini loh, artinya itu secara keseluruhan seutuhnya. Jangan ambil setengah. Oke, lihat di sini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan sampai situ ya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Sampai situ aja sudah, artinya sudah jelas. Jadi kalau orang yang tidak masuk dalam kategori tidak mengasihi Dia, maka Allah tidak turut bekerja. Loh, paham? Halo, ngerti toh? Bener nggak? Loh iya, udah jelas toh. Nah dari segi arti bahasa sudah jelas artinya ke arah sana. Jadi ternyata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan adalah untuk orang yang masuk kategori. Dan itu Tuhan yang menentukan bahwa engkau mengasihi Dia atau tidak, itu Tuhan menentukan, bukan pendetamu. Nek pendetamu lihat saudara, waduh jam 4 isu wis ndelok, wis tang parkiran sudah kerja, Anda melayani, Anda setia. Waduh, nek mimpin pujian, sampai keringetan ngono kok sapa. Ya saudara, Anda melayani Kak saya khotbah gini-gini, oh pasti orang bilang mengasihi Dia. Oh mengasihi ini. Pak maksud mengasihi Tuhan, jadi sopo? Belum tentu. Haleluya. Belum tentu. Jam piro kira? Lu kurang 15 menit tuh. Ya kurang usah. Belum tentu sudah. Betul enggak saudara? Haleluya. Nah, maka saudara mari lihat saat ini ya. Lupa aku nek bahasa rohku Pak, aduh merasakan, nggak tahu kayak aliran darah dari, ada ngalir dari ujung rambut ini, langsung tangan ini terangkat, geser. Ya kan? Saya tahu, saya merasa kalau saya ada penyembahan itu Pak, kalau udah penyembahan terasa, aduh rasa yang luar biasa. Saya, Oke, haleluya. Baik saja itu. Tapi apakah itu yang menentukan saudara mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah Anda benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak? Itu ada ukurannya. Ukurannya jelas.
Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ayo baca. Nanti kita kembali Roma 8 ayat 28 ya. Yohanes 14 ayat 15 berkata, ya. Ayo kita baca. Sing banter, 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala. Ayo baca yang keras, rubah kata-kata apa itu, kata ganti orang ya. Jikalau aku mengasihi Tuhan, aku akan menuruti segala perintah Tuhan. Ngerti? 1, 2, 3. Sekarang tuding sebelah. Jika kamu mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintah. Iki ajene nang omah cocok ya. Ngomong mbek bojomu ngono. Jika kamu mengasihi Tuhan, mbek mendelik gitu ya. Nah jelas lu, ukurannya jelas. Orang yang mengasihi Tuhan adalah menuruti kata kunci sini segala perintah. Segala. Berarti kalau Anda datang PD ini baru satu perintah ibu-ibu. Baru satu. Ngerti? Lu saya sudah melayani lu Tuhan lu. Baru satu. Lu saya tadi malam Pak saya sudah mengampuni orang yang buat salah. Baru satu. Itu sudah secara teknis seluruhnya total. Berarti Anda itu benar-benar taat total. Apapun perintah Tuhan, Anda akan apa? Taat. Ngerti ya? Jadi dengarkan nih, intinya sikapnya itu orang itu siap melakukan apapun juga. Betul enggak? Wes, saudara. Nanti tolong siapkan pujian ini ya, bro. Iya, tanpa syarat. Nah, oke? Jadi gitu, tanpa syarat gitu ya. Wes Tuhan aku mau taat. Betul ya? Aku mau taat. Paham? Ya. Terus kembali Roma 8 ayat 8. Nah sekarang mengasihi dia, terus ada keterangannya. Ini kita harus taat dalam hal apa, yang berkaitan tentang apa. Nah oke, ya saudara. Roma 8 ayat 8, kembali lagi. Kita baca yuk. Saya mau eksposisi ayat ini. Roma 8 ayat 28, sorry. Bukan ayat 8. Kembali tadi, Roma 8 ayat 28. Ya. Tolong dibuka. Ya. Ayo kita baca. Saudara, bagi mereka yang mengasihi dia, terus apa? Yaitu. Nah ini penjelasannya, Anda ini diminta taat dalam hal apa sih? Khususnya dalam hal apa? Mengasihi dia, Anda mau taat, apapun perintah Tuhan. Nah sekarang yang berkaitan tentang apa? Ngerti? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan. Nah ini berarti saudara bicara tentang rencana Allah. Jadi Tuhan, hidupku ini mau diarahkan kemana? Aku mau jalan kemana? Aku ngikut. Mengerti? Saya kasih ilustrasi, makna Roma 8 ayat 28 adalah demikian. Ya kan? Contoh, ya kan? Ibu Feni, benar ya? Tuhan kasih perintah, Bu Feni, kalau keluar dari landmark ini, langsung ke arah kanan. Gitu. Kalau Bu Feni adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka dia akan melakukannya. Walaupun belok kanan, macet kon. Nanti saudara, belok kiri, sepi. Nanti enggak saudara? Kalau orang mengasihi Tuhan, tanpa syarat. Lihat kalau memang suruh belok kanan, maka belok kanan. Taat melakukannya. Betul? Karena itu rencananya, Tuhan punya rencana, dia harus belok kanan. Itu rencana Tuhan. Ngerti? Belok kanan. Lalu dijalanilah oleh Ibu Feni. Masuk sana, macet. Saudara. Macet enggak gerak blas.
Lalu di saat macet itu muncul persoalan. Bu Feni habis makan rujak pedes. Saudara, macet mundur tidak bisa, maju nggak bisa, kebelet ngising wis ya. Nah, itulah di saat Bu Feni menghadapi persoalan di jalan yang Tuhan tentukan, dan Bu Feni tetap taat berada di situ walaupun sambil keringetan dan menahan sambil basah orang gini. Disitulah Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja di sana. Ya enggak tahu, tiba-tiba mungkin ada helikopter berdiri di atasnya. Ngerti saudara? Ya enggak tahu. Pasti di sana, justru di saat susah itulah Allah turut bekerja. Segala hal. Sehingga apa yang buat Bu Feni tadi susah, macet semuanya, Tuhan justru buat jadi semuanya jadi baik semua. Anda paham? Mengerti? Nah, di situ. Haleluya, saudara. Anda mengerti ya? Nah, Anda sih milih-milih ngono, saudara mau bilang Allah turut bekerja dalam segala hal, saudara. Baru suruh, ayo ngampuni bojomu itu, wis males. Saudara mau taat, enggak usah mulu-mulu. Ya Tuhan, kalau Engkau emang panggil aku seperti Bu Eli untuk melayani Tuhan, aku siap. Wis gak usah melip-melip, saudara. Wis taat ya. Begitu bojomu mangkelno, saudara, kumat meneh penyakitnya, gua play meneh gitu. Ayo, terus bojomu ngomong ngene, "Mah, masakno pecel." Ayo. Ayo, apakah Anda bisa masak dengan senyum? Siap sayang, bisa gitu? Lah enggak usah sulit-sulit, saudara. Apakah Anda siap gitu? Buatkan yang terbaik, masak yang terbaik. Atau saudara, tak sengojo ya sing akeh bano, bamunta, bagak mangan karepmu. Tapi ini kalau di PD Victory, ngangkat tangan paling dhuwur sampai nang plafon. Wah. Kau ono wonge kau ono nang kene. Ngerti saudara? Ngerti saudara? Nah, lupa jalan saya kenapa? Persoalan saya kok kenapa tambah rumit gini? Saudara percaya? Berarti orang yang mengasihi Tuhan, dia siap percaya. Dia siap melakukan dan yakin rencana Tuhan itu, cara Tuhan, jalan Tuhan yang ditentukan untuk dia lalui itu pasti baik. Itulah jalan yang tepat sehingga dia melakukannya dengan apa? Ikhlas. Ngerti enggak, saudara? Dia jalani dengan ikhlas, dengan sukacita, apapun yang harus dikerjakan, dia kerjakan. Meskipun ya suami masih kecantol memean lah, kecantol apalah. Anda tetap, saudara, menjalaninya hidup Anda dengan sukacita. Amin. Anda tetap membesarkan anak Anda untuk anak-anak takut akan Tuhan. Jangan Anda di gereja, Tuhan aku percaya, aku berserah kepadamu. Tapi saudara sama anaknya bilang, kau jauh tiru bapakmu yo. Ya kan? Wajahmu model wajahmu kayak wajah bapakmu, tapi kelakuanmu aja kayak bapakmu. Loh ya apa sih, itu doktrin ngono ya. Enggak lah, amin. Haleluya. Anda paham? Sungguh paham? Kalau Anda paham berarti Anda sadar kesalahan Anda selama ini. Iya toh? Anda mau pakai Roma 8 ayat 28? Kata kuncinya, Anda harus taat, Anda harus mengasihi Tuhan. Tunjukkan kalau Anda mengasihi Tuhan. Dengan berkata Tuhan, aku siap. Jalan mana yang harus aku jalani? Aku siap melakukannya. Amin, saudara? Haleluya. Hal kedua dari Roma 8 ayat 28 ini adalah, saudara, Allah turut bekerja di dalamnya. Ya, saudara. Dalamnya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini berbicara tentang proses. Mengerti? Kalau bicara tentang proses, berarti saudara itu tidak terlihat. Tapi Allah
sedang mengerjakannya. Mengerti? Kalau Anda melihat menanam sebuah biji jagung, Anda tidak bisa melihat prosesnya biji itu mulai keluar akarnya di dalam tanah, Anda tidak bisa lihat. Tapi terjadi sesuatu enggak di sana? Terjadi sesuatu enggak? Terjadi. Haleluya. Terjadi. Dan ada pesan Tuhan dari Tuhan untuk saudara pada hari ini. Yang pertama, saudara percaya Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tapi Anda belum melihat hasilnya, padahal Anda sudah taat, Anda benar-benar memberikan diri saudara untuk mengasihi Tuhan, Anda sudah menjalani hidup Anda dengan ucapan syukur, meskipun engkau, ya seperti tadi di jalan yang rasanya tidak nyaman bagi Anda, tapi Anda tetap setia, mungkin ada tawaran dosa atau segala macam cara-cara dunia, Anda tidak lakukan itu, tapi Anda tetap jalani itu, lalu Anda tetap menderita. Dengarkan pesan Tuhan untuk Anda. Saudara dengarkan, ada proses yang tidak Anda lihat. Amin. Ada proses yang sedang terjadi. Tidak terlihat, tapi itu sedang terjadi. Pasti akan terjadi. Dan kapan terjadinya? Tentang masa dan waktu Allah yang menentukan. Anda harus menyelami ini. Amin. Amin saudara. Nanti waktunya. Sekarang Anda belum lihat bukan berarti Allah tidak melakukan apa-apa. Anda tidak melihat hasilnya bukan berarti Tuhan diam saja. Haleluya. Tapi Tuhan sedang mempersiapkannya. Saat ini tidak ada. Tapi Tuhan berkata, sudah ada, cuman Anda belum lihat. Pemulihan yang kau harapkan, sudah Tuhan buat skenario-nya. Tapi belum terlihat saat ini. Tapi sudah ada. Ada yang tanya, ya apa Pak, bojoku bisa bertobat, ya kan? Nek ndelok modeling ini, nek ndelok modelnya ancene iya. Iya kan saudara? Iya. Loh saudara, ini yang kelihatan. Tapi Anda lihat 2 Korintus 4 saudara 18, jangan perhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, amin. Yang tidak kelihatan itu apa? Kekal. Sudah, percayalah. Amin saudara. Itu pesan pertama. Sekarang pesan kedua. Saudara, sik ndelok jam sik. Ngutut ya? Ngawur aja diusir. Ya kan saudara? Karena pesan kedua, ini yang luar biasa, Tuhan taruh di hati saya. Saudara, Kisah Rasul 1 tadi ayat 7, masa dan waktu Tuhanlah yang berkuasa menentukan. Amin. Ngerti ya? Berarti semua waktunya, masanya itu semua Tuhan yang menetapkan. Kapan doamu dijawab? Tuhan sudah menentukannya. Pahami ini. Yang penting Anda jalani prosesnya itu. Amin. Anda taat, Anda tetap mengasihi Tuhan. Amin. Dan percayalah segala kesulitan yang kau alami di jalan Tuhan, pasti Tuhan punya cara untuk menolong juga. Karena Tuhan juga menetapkan bukan hanya waktu, tapi juga caranya untuk menolong saudara. Amin. Saudara, jalani aja. Pak saya susah, saya menderita, tenang. Pak saya nggak kuat, tenang. Tuhan akan menopang saudara. Anda pasti bisa. Haleluya. Buktinya bukum saudara. Waktu Allah Pak kira-kira 5 tahun enggak? Ya embola. Buktinya sampai sekarang kuat tuh. Betul kan? Dulu awal-awal, aduh nggak kuat. Ya Bu Feni ya. Aduh kuat. Bu Feni juga, aduh ya apa Pak? Gini. Zaman itu ya kan. Sekarang saya kuat. Buktinya Bu Feni tambah gemuk. Saya lihat Bu Ele juga tambah gemuk. Betul kan? Berarti kuat. Tambah kuat, tambah gemuk berarti tambah kuat gitu. Ya saudara, percayalah. Tapi dengarkan di sini. Allah memang berdaulat atas waktu. Kalau awal dan akhir memang itu Tuhan yang menentukan. Tapi di antaranya ini, waktu di antaranya ini, dengarkan di sini. Haleluya. Tuhan juga berkuasa. Ngerti ya? Merubah apa yang sudah ditetapkan. Ngerti? Tentang masa dan waktu yang sudah ditentukannya, Tuhan juga berkuasa untuk
merubahnya. Berarti apa? Bisa dipercepat, bisa diperlambat. Sing enak sing ndi? Doa dipercepat, iku sing enak. Sing gak enak ya Pak? Diperlambat. Loh, saya mau tunjukin ayatnya ya. Sekarang saya tanya, saudara milih mana? Sing gak enak atau sing enak? Yang enak dulu apa yang gak enak dulu? Yang mau dibuka ayatnya? Yang pokoknya yang, loh ndak bisa, ada yang gak enak kok. Istilah gini, Anda tetapkan, nanti Tuhan menjawab doamu sudah tetapkan bulan depan, tapi Tuhan bisa rubah. Nah kan gak enak. Ayo, mau yang enak dulu atau yang enak? Gak enak sih ayo. Iya gak enak sih. Gak enak sih. Loh saudara, sehingga Tuhan berkuasa juga, apa yang sudah ditetapkan Tuhan itu berdaulat juga. Tuhan berkuasa kok. Mengerti? Ayo baca Bilangan 14 ayat 34. Bilangan 14 ayat 34. Ini saudara ayat apa? Waktu orang Israel di Mesir, mereka susah, mereka berteriak, Tuhan, Tuhan tolong kami susah gitu ya. Lalu Keluaran pasal 2 mengatakan Tuhan mendengar teriakan mereka, lalu Tuhan melepaskan mereka dari Mesir. Betul kan? Dengan cara yang ajaib, dengan 10 tulah mereka keluar. Betul kan? Betul ya? Lalu Tuhan mau membawa mereka, doa mereka, harapan mereka masuk tanah Kanaan. Itu kan tujuan mereka. Lalu Tuhan genapi loh. Tuhan bawa mereka dengan cara yang ajaib juga sampai mereka di tepi Kanaan. Belum masuk tanah Kanaan tapi sudah dekat tanah Kanaan. Jadi cuman mungkin sekitar 3 atau 4 bulan lah. Sebenarnya 3-4 bulan itu mereka tuh sudah masuk ke dalam tanah Kanaan. Ngerti saudara? Sudah masuk. Tapi apa yang terjadi? Waktu Musa perintahkan suruh kirim pengintai, karena tanah yang dipintai itu luas, maka 40 hari lah mereka mengintai itu. Kalau ngintai landmarknya cedek jamnya semari ya. Nah itu tanahnya kan luas, maka 40 hari. Dan setelah mereka pulang, 10 orang pengintai ngasih laporan yang tidak baik. Hanya Yosua dan Kaleb yang ngasih laporan yang baik. Dan banyak orang terprovokasi dengan yang 10 orang ini. Mereka marah, memberontak pada Musa, otomatis memberontak kepada Tuhan. Mereka memberontak artinya apa? Secara tidak langsung mereka berkata, rencana Tuhan itu jahat buat mereka. Dengarkan ini. Saat Anda marah sama Tuhan, sadari ini saudara, saat Anda marah sama Tuhan, tanpa engkau sadari, engkau sudah menuduh rencana Tuhan untuk hidup saudara itu buruk. Tadinya engkau bilang mengasihi Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan. Tapi kalau engkau marah sama Tuhan, hati-hati. Kadang-kadang amarahmu itu kau menganggap bahwa rencana Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu itu buruk. Ini fatal. Karena ada dampaknya loh. Ayo kita baca ayat 34. Ayo baca, 1, 2, 3. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya, kon mateng, kon petang puluh tahu. Ini kalau yang bujangan tentang perjodohan, mateng kon saudara. Ya kan, 3 bulan arepe rabi saudara, gak sida paling petang puluh tahun meneh baru rabi. Mateng kon. Anda lihat sini, Tuhan bisa loh merubah. Tuhan sudah tetapkan, berarti mereka mungkin 40 hari lagi mereka akan masuk tanah Kanaan. Doa mereka dijawab pada saat itu. Sudah mau dijawab, tapi apa? Nah dengarkan sini pesan Tuhan pada saat ini. Saudara, kalau Anda tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan, punya resiko seperti ini. Anda paham? Dan Tuhan berkata pada Anda, setiap Anda yang hadir pada saat saya ada berdoa khusus tadi pagi. Tuhan kirim orang-orang yang benar yang berkaitan dengan khotbah ini. Dan Tuhan memang berbicara, ada rema yang harus didengar. Dan saya percaya semua yang hadir saat ini dengar. Lewat pesan ini saudara, Tuhan berkuasa memperlambat, menunda jawaban doa saudara.
Maka dengarkan di sini. Dengarkan di sini. Senyum porek, ojo serius ngono. Wedi. Dengarkan di sini. Kenapa aja saya ajak saudara senyum? Karena ini sebenarnya baik. Tuhan berkata pada Anda, pada saya, dengar. Ada doa saudara yang kau harapkan sudah cukup lama. Sebentar lagi mau dijawab Tuhan. Senggolnya sebelahmu, dilungkas. Dilungkas. Sebentar lagi. Haleluya. Tapi Tuhan kasih peringatan padamu. Amin. Jaga hatimu, jangan terprovokasi. Jika tiba-tiba ada kejadian dengan tiba-tiba, ada berita yang kau dengar, peristiwa yang kau alami, benar-benar menggoncangkan imanmu. Jangan sampai engkau saudara malah berkata, Tuhan ki apa Tuhan? Wah Tuhan ini kok jahat sama aku ya. Ini kan orang Israel bilang begitu. Lebih baik kami tinggal aja di Mesir daripada begitu. Benar. Jangan sampai jaga hati saudara, amin. Mungkin ada peristiwa benar-benar menggoncang iman saudara. Yang rasanya saudara, gak usah ke gereja. Saudara hati-hati. Anda juga akan terpancing, Anda terprovokasi, Anda juga akan memprovokasi orang lain lagi. Nanti istri mau ke gereja, gak usah naik gereja. Cuma kamu ke gereja. Loh ya apa sih? Anak mau ke gereja, mau kebaktian pemuda, sudah gak usah. Tuhan itu kelihatannya gini, hati-hati. Ini model-model seperti ini membuat Tuhan itu mengambil keputusan untuk menunda. Siapa yang percaya saudara, ada doa saudara sebentar lagi mau dijawab Tuhan, amin. Hati-hati loh. Ini peristiwanya benar-benar gak enak. Seperti orang Israel, mereka dari seberang Sungai Yordan, mereka melihat itu, tembok Yeriko kelihatan, bentang sana, ngeri. Dari jauh aja bisa kelihatan besar begitu. Didatangi lihat laporan, waduh temboknya gede gini, uangnya gede-gede, kau sing cilik, kurung ini, plantet menyet kon, guys. Tambah, saudara, jangan terprovokasi, sebentar lagi. Amin, amin saudara. Ayo kita selami pekerjaan Allah ini. Haleluya. Kalian saya enak. Ya. Ayo. Siapa yang mau dipercepat? Halo. Lu bisa. Nah ya gini Tuhan menawarkan. Kalau tadi Tuhan memperingati saudara, sekarang Tuhan penantang saudara. Ya. Aku sudah tetapkan, doamu dijawab kapan? Aku sudah tetapkan. Sekarang Tuhan mau bilang ini. Kamu mau enggak supaya aku mempercepat? Betul? Terserah Anda mau? Ayo, Yohanes 2. Yohanes 2. Kita baca ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Mujizat pertama kali yang Yesus buat. Kita baca oleh ayat 3 sampai 4. Yohanes 2, Injil Yohanes 2. Ya. Injil Yohanes 2. Ayat 3 sampai 7, kita baca dulu ayat 3 dan 4. Ayo kita baca, 1, 2, 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Terus 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku Ibu? Ayo baca ini sama-sama, 1, 2, 3. Saatku. Saudara, Allah itu menentukan semuanya. Termasuk pada waktu dirinya menetapkan kapan dia merubah wujudnya menjadi manusia dan dilahirkan dari rahim seorang Maria. Itu Tuhan sudah tetapkan waktunya. Amin. Haleluya. Kalau ditetapkan sekarang Yesus itu lahir dari Maria, waduh rame sekarang ya. Ya saudara, itu sudah ditetapkan di waktu itu sudah. Termasuk waktu-waktu dia kapan saatnya dia membuat mujizat, kapan dia melayani, kapan dia akan mendemonstrasikan bahwa dia adalah Allah. Maka menunjukkan kuasanya, dia sudah tetapkan waktunya. Dalam peristiwa ini, saudara, Anda tahu, Tuhan buat mujizat kan? Merubah air jadi apa? Anggur. Saudara tahu, sebenarnya waktu itu bukan waktu yang ditetapkan dia. Tapi dia mempercepat. Betul kan? Berarti Tuhan bisa. Pagi hari ini, pesan yang ketiga. Saudara,
Tuhan menawarkan saudara, aku bisa mempercepat waktu yang kau nantikan. Haleluya. Siapa yang mau? Angkat tangan saudara. Anda mau? Benar? Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Ayat yang saudara, ayat yang ke-6, kita lihat di sini. Perhatikan ayat yang 6. Tadi 3, 4, 5 tadi belum kebaca. 5. Lihat, perhatikan di sini ya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Wes, cokaken cangkem ya. Cokaken takok, ya kan? Nggak usah tanya, nggak usah protes, manut ae. Wes. Biarpun kamu lihat itu rasanya nggak layak, ya saudara, nggak sesuai hati nuranimu, ya sudahlah, wes pokoknya nurut aja, nurut, wes. Paham ya? Nah itu, intinya kayak gitu. Terus, ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk apa? Pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Saudara, itu orang budaya Yahudi itu kan duduknya, mereka tidak ada kursi di rumah. Mereka lesehan. Jadi setiap rumah itu selalu ada apa? Ada tempat untuk membasuh air. Saya mau tanya, apakah air itu isinya air isi ulang? Halo? Iku dene disio banyu apa? Gawe iso ae lho. Sembarang lah, seumur zaman itu seumur lah. Apa perlu dulu diperiksa pH-nya begitu? Digodok saya enggak? Enggak toh? Enggak, kayak memang untuk apa? Memang untuk itu kok ngapain kan gitu. Betul ya, saudara? Anda lihat ya, seperti itu. Terus, ayat 7, perhatikan di sini. Kenapa Tuhan Yesus itu bisa melakukannya? Karena Tuhan melihat pemandangan ini loh. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan ini, ayo baca yang keras, 1, 2, 3. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kembali saudara, definisi orang mengasihi Tuhan itu apa? Mentaati segala perintah. Saudara mau mempercepat? Anda harus mau mentaati perintahnya, walaupun terkadang perintahnya itu, Anda lihat di sini, coba Anda bayangkan ini. Kalau Anda jadi pelayan-pelayan itu, kalau Tuhan Yesus kasih perintah, ya kasih perintah. Mana tong-tong tadi bekasnya anggur yang habis tadi mana? Mana isi air di tong yang tempatnya apa tadi? Tempatnya anggur tadi, masuk akal enggak? Relevan enggak? Relevan. Anda pasti gampang menjalankan. Dan ingat ini. Saat itu Yesus belum pernah membuat mujizat. Ayo camkan ini, perhatikan. Yesus belum pernah membuat mujizat. Jadi di mata pelayan, Yesus itu sama seperti manusia biasa. Benar? Kalian lain loh ya, kalau Yesus sudah membuat mujizat, sudah membangkitkan orang mati, lalu Yesus bilang, isi tempayan-tempayan dengan air, pasti apa? Semangat, sakti, ngira iso ya, betul. Tapi ini saudara, udah kenal, lalu disuruh isi tempayannya itu. Betul enggak? Coba saudara, kalau Anda kedatangan tamu Anda kenal gitu, Bu Feni, ayo, tiba-tiba ada tamu datang, Bu, saya pinjam embernya lalu isi air, manut enggak? Betul, saudara? Kamu manut enggak? Ada. Sama, Anda lihat. Tapi lihat ini para pelayan ini, saudara. Dia tidak tahu siapa Yesus itu. Benar enggak, saudara? Ingat ya, Yesus belum buat mujizat loh. Yesus belum buat mujizat. Beda kalau Yesus sudah viral, mereka sudah lihat, pasti orang pasti beda. Ini belum, tapi lihat mereka taat melakukannya. Orang banyak berbondong-bondong ikuti Yesus karena Yesus sudah buat apa? Orang mengikuti Yesus karena melihat mujizat, itu mudah. Orang taat karena melihat mujizat, itu mudah. Tapi Anda belum lihat mujizat lalu Anda taat, bisa nggak? Saudara saat ini, saudara siap? Anda mau? Anda siap saat ini? Nanti ini, saya undang main musik. Anda berdoa di sini.
Mari dengan sikap hati saudara, Anda berkata, Tuhan, kalau Engkau berkenan mempercepat, lalu Engkau berikan syarat, aku mau mentaati perintah-Mu, beri aku perintah-Mu. Dan Anda siap, mungkin perintah itu benar-benar gak relevan buat Anda. Misalkan, Anda harus mengampuni. Padahal jelas, Anda tidak salah. Anda pihak yang dirugikan. Tapi Anda suruh datang waktunya malam ini, segera, besok, datang ke rumahnya, enggak usah telepon, datang, ampuni. Anda paham? Naikkan pujian itu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Sekali lagi, mari angkat tangan saudara, katakan pujian dan sikap doa. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Saudara kasih Tuhan, dengarkan saya akan mulai pesan Tuhan ini. Saudara dengarkan, jangan tunda apa yang sudah Tuhan tetapkan. Amin. Sebentar lagi engkau akan menikmati. Ada yang kau harapkan selama ini. Tuhan mau katakan pada pagi hari ini, sebentar lagi. Dan Tuhan peringatkan saudara, Anda hadir di sini, Tuhan memperingatkan engkau. Nanti mungkin akan ada peristiwa yang tidak pernah engkau duga. Peristiwa yang menyakitkan, yang merugikan, menyusahkan, betul. Dan benar-benar akan menguji imanmu. Mari saat ini, ingat pesan Tuhan. Suara Tuhan berbicara pada Anda di kebaktian ini. Jaga hati Anda. Jangan sampai Anda terpancing dengan keadaan. Lalu sampai Anda marah, Anda memberontak. Orang-orang Israel bukan hanya marah, mereka memaki-maki Tuhan. Mereka menghujat Tuhan. Mereka marah tanpa kontrol di sana. Mari saudara saat ini, kuasai hati saudara. Amin. Anda harus memahami pekerjaan Allah. Selami saudara. Anda percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Prosesnya sedang berjalan. Amin. Tuhan sedang mempersiapkan semua dengan detail, lengkap semua. Tuhan sudah tetapkan saudara. Bahkan Tuhan sudah tetapkan waktunya sudah. Dan Tuhan bilang pada saat ini saudara, waktunya sebentar lagi. Ada yang kau doakan tuh, waktunya sebentar lagi. Dalam tahun ini, bahkan mungkin saudara dalam bulan ini. Dan Tuhan, haleluya. Jadi yang luar biasa ini bukan kebetulan. Saya tahu ini bukan jadwal saya. Betul kan Bu Penny? Saya menggantikan karena hamba Tuhan yang saya tahu ini bukan jadwal saya. Lalu ini Tuhan yang mintakan saya untuk datang berdiri di sini. Ini berarti saudara, ini untuk Anda. Pesannya harus sampai kepada Anda. Saudara, jangan tunda. Kuasai hati saudara. Kuasai. Tuhan berkuasa juga merubah. Tuhan menetapkan, tapi Dia juga berkuasa untuk merubah apa yang ditetapkan. Maka jaga hati saudara. Apapun yang terjadi, Anda mau tetap percaya. Anda mau tetap setia. Walaupun engkau alami hal yang buruk, engkau yakin Allah turut bekerja di dalamnya. Saat Anda susah, Allah turut bekerja di dalamnya. Percaya saja. Amin saudara. Dan yang kedua,
Tuhan bicara pada Anda, aku sudah tetapkan waktunya. Maukah engkau melakukan perintahku yang khusus? Mungkin ini benar-benar bertentangan. Akan mungkin langsung melawan ego saudara, harga diri saudara. Bahkan mungkin sesuatu yang amat berat untuk Anda lakukan, saudara. Berat untuk Anda lakukan. Tapi coba Anda lakukan. Saudara, saya pernah satu kali dalam satu pelayanan, ini sekitar mungkin 20 tahun yang lalu, awal-awal pelayanan saya. Saya pada waktu itu, saudara, saya sedang renovasi rumah. Saya membutuhkan biaya untuk bayar tukang dan ini, saudara, tidak banyak mungkin. Ya mungkin sekitar 5-6 juta. Lalu tiba dalam satu persekutuan, itu ya saudara, hari Kamis. Saya ketemu dengan teman saya, persekutuan di kampung, di rumah, teman saya lama. Lalu dia bilang, oh saya senang. Dia bilang, oh kamu yang khotbah, wah senang. Saudara. Lalu saya merasa di hati saya berkata, nanti persembahanmu berikan ke dia. Ya saya pikir, ini mungkin kedagingan saya lah, karena melihat teman saya mungkin keadaannya kayak gitu, saya terpancing gitu. Enggak, mungkin cuma perasaan saya. Sampai saya pelayanan, sampai saya khotbah, selesai ibadah, saya tetap suara itu kuat. Semua persembahan yang kamu dapat ini berikan ke dia, saudara, berikan ke dia. Saudara, saya saat itu saya merasa. Lalu saya saya minta tanda. Saya pikir juga saya pembelaan. Waktu saya toleh habis terima persembahan ini, waktu terima persembahan itu, saudara, amplopnya itu tebel sampai gak bisa ditekuk. Berarti akeh ya, tebel. Apa kan tebel sampai gak bisa ditekuk. Mau saya lipat kan gak iso, saudara. Wah, berarti akeh. Lalu saya noleh teman saya, oh gak ono, ya gak ono, berarti wes, oh gak, bukan ya, berarti bukan, gak ono Tuhan, gak ono, iya, puji Tuhan, alhamdulillah, tak masuk nol lagi di tas ya, udah, begitu saya turun, kan batinya di lantai atas, turun parkiran, sas, lo ono di payung ini, ya sudah saudara, saya kasih, saya berikan. Waktu saya berikan tuh teman saya nangis. Ya benar saya, benar. Lalu dia cerita, aku tuh istriku baru melahirkan. Istriku udah pulang, anakku masih ada. Karena bayarku kurang. Wah, saya seneng. Tapi saya di kendaraan itu antara syukur sampai bingung jadi satu. Ya apa? Menggambarkan tuh gimana? Antara syukur, seneng, sama bingung, ya apa caranya? Dari air mata keluar itu enggak tahu saudara. Ini bingung karena ngenes atau gimana, enggak tahu kan? Enggak tahu. Tapi saya jalankan saudara. Lalu besoknya dia telepon saya, udah keluar anaknya, lalu istrinya bilang terima kasih gitu. Terus dia bilang, ternyata uang yang kamu berikan itu semuanya pas semuanya. Gitu loh, kurangi piro ya kan, tangga rumah sakit itu kurangnya apa kok nemen ya kan, kok kurang, ternyata kurang 400.000. Tebel itu berarti 2.000-an nih. Berarti 2.000. Saudara tahu, saya Sabtu harus bayar tukang ini, ada duit. Saudara tahu Jumat sore, saya jam-jam 2-an gitu. Dulu belum langsung transfer, saudara, belum terus transfer. Saya terima wesel, Anda tahu, wesel, zaman dulu kan wesel ya, kertas ini. Dapat kiriman 6 juta. Iya kan? Ya. Haleluya, saudara. Dan bukan hanya itu saja saudara. Jadi setelah itu memang Tuhan lakukan percepatan dalam hidup saya. Semuanya saya rasa itu yang lama itu kelihatannya Tuhan mempercepat, mempermudah semuanya. Amin. Haleluya. Saudara, Anda siap terima perintah Tuhan? Ayo saudara bangkit berdiri. Mari masing-masing berdoa saat ini. Tuhan, aku siap terima perintah-Mu. Saudara, ini tantangan dari Tuhan. Kalau engkau nggak mau, nggak apa-apa.
Berarti engkau menantikan saja. Kapan waktu yang sudah ditetapkan, itu akan terjadi. Anda siap menanti, nggak apa-apa. Tapi jika nanti hari-hari ke depan, ada satu perintah yang khusus yang harus kau lakukan. Mari saudara, lakukan. Karena apa yang kau lakukan itu benar-benar sukar, benar-benar berat, saudara. Haleluya. Memang sukar, perintah itu berat pasti berat, bukan mudah. Kalau itu mudah, pasti itu bukan perintah yang Tuhan maksud. Perintah ini pasti berat bagi Anda. Pasti berat. Kalau yang mudah, itu bukan perintah seperti itu. Memang perintah ini berat. Lakukan, saudara. Tuhan berjanji. Seperti Tuhan berkata pada waktu di Kana, waktuku belum tiba. Waktu aku menjawab doamu belum tiba. Belum saatnya sih. Tapi Tuhan berkata, tapi karena aku melihat ketaatanmu, kau melakukannya, maka terjadilah lebih cepat dari waktu yang Tuhan tetapkan bagimu. Amin. Mari semua berdoa dalam hati saudara. Tuhan, kau menjamah mereka Tuhan. Berilah perintah pada mereka masing-masing. Di mana engkau Tuhan ingin mempercepat waktu yang sudah ditetapkan. Tuhan, kau berbicara. Tuhan, engkau berbicara pada mereka. Haleluya. Dan juga saudara berdoa, Tuhan, aku mau tetap percaya. Aku mau tetap setia. Walaupun berat Tuhan. Karena aku tidak mau Tuhan, waktu yang sudah engkau tetapkan, engkau malah tunda. Aku tidak mau mengalami penundaan. Aku mau mengalami percepatan. Aku tidak mau mengalami penundaan. Kau berkuasa atas masa dan waktu Tuhan. Haleluya. Mari engkau selesai berdoa.